Halo, selamat bertemu kembali. Pada kesempatan kali ini, kita akan melihat penerapan metode differential evolution untuk menyelesaikan permasalahan kontinu. Apakah permasalahan kontinu itu? Jadi permasalahan kontinu adalah permasalahan yang variabel keputusannya dinyatakan di dalam nilai kontinu. Permasalahan ini bisa dibedakan menjadi dua, yaitu unimodal function dan multimodal function. Unimodal function adalah fungsi yang hanya memiliki satu nilai ekstrim ya, atau satu nilai puncak ya kalau ini maksimum, atau satu nilai lembah jika ini minimum. Ini contohnya, ini adalah contoh fungsi unimodal function, yaitu fungsi spare ya, di mana di sini kita bisa melihat bahwa fungsi ini hanya memiliki satu nilai ekstrim ya. Dalam hal ini adalah nilai minimum. Sedangkan multimodal function adalah fungsi yang memiliki lebih dari satu nilai ekstrim. Sehingga di sini dia akan memiliki beberapa nilai lokal optima. Contohnya adalah fungsi Rastrigin. Dari sini kita bisa melihat bahwa fungsi Rastrigin ini ya, dia akan memiliki beberapa puncak ya. Fungsi Rastrigin ini sebenarnya fungsi minimal ya. Jadi kalau di sini kita lebih tepatnya melihat nilai minimumnya. Jadi dia akan memiliki banyak nilai minimum lokal ya, atau lokal minimum seperti itu ya. Contohnya di sini ya. Dan tentunya akan ada satu yang menjadi nilai minimum global. Nah, di dalam contoh ini kita akan menggunakan fungsi spare yang sederhana untuk mengilustrasikan bagaimana metode differential evolution ini bekerja. Jadi fungsi spare ini dinyatakan dengan formula sebagai berikut. Fx ini akan sama dengan sigma dari xi kuadrat, di mana i sama dengan 1 sampai n ya. Di dalam contoh ini kita hanya akan menggunakan dua dimensi ya, x1 dan x2. Ya, kalau digambarkan kita bisa lihat di sini ya. Jadi ini adalah nilai x1 dan nilai x2. Oke. Nah, di dalam contoh yang kita pakai ini, representasi solusi dinyatakan dengan bilangan real ya. Karena di situ ada dua variabel, jadi kita akan menggunakan x1 dan x2, di mana nilai x1 dan x2 ini adalah nilai untuk bilangan real. Sedangkan fungsi objektifnya adalah sigma xi kuadrat untuk i1 sampai 2. Baik, kita akan lihat step code-nya dari metode differential evolution. Yang pertama adalah kita akan membangkitkan populasi awal, P0, di mana P ini dia akan tersusun dari beberapa individu ya. Di dalam contoh ini misalnya ada M individu. Sehingga populasi ini terdiri dari individu 1, individu 2, dan seterusnya ya. Kemudian individu-individu ini akan kita manipulasi untuk mendapatkan solusi baru. Sehingga kita akan lakukan proses iteratif. Ya. Proses iterasi sampai kriteria berhentinya tercapai. Untuk setiap individu, ya, I sama dengan 1 sampai M, berarti untuk setiap individu, maka kita akan lakukan proses berikut. Pertama, kita akan tentukan nilai J random ini, ya, di mana J random ini adalah bilangan integer ya, yang kita pilih untuk indeks dimensinya atau indeks variabelnya. Untuk setiap variabel ya, J sama dengan 1 sampai D, maka kita lakukan proses sebagai berikut. Ya. Kita bangkitkan bilangan random. Jika nanti bilangan randomnya ini memenuhi kriteria untuk crossover, atau ya J-nya ini sama dengan J random, ya, maka kita akan lakukan proses mutasi ya, dengan cara kita memilih 3 individu secara acak. Ya, di sini kita menggunakan skema DE/run/1/uniform ya. Jadi kita akan pilih 3 individu secara acak, XR1, XR2, dan X3, di mana XR3-nya ini akan kita pakai sebagai vektor basis, XR1 dan XR2 ini nanti akan kita pakai untuk menentukan vektor difference ya, kemudian dikalikan dengan faktor skala F. Nah, nilai ini akan menjadi nilai variabel J yang baru ya. Jika randomnya tidak memenuhi kriteria crossover, maka nilai untuk variabel J itu akan diambilkan dari induknya ya, XIJ ini. Oke. Nah, ini kita lakukan untuk setiap variabelnya ya. Nah, setelah ini selesai ya, iterasi perulangan ini selesai sampai
dimensi gede, maka kita sudah mendapatkan solusi yang baru, gitu. Yang mana solusinya itu adalah U ini ya, vektor U. Kemudian kita akan lakukan pengukuran ya, kualitas dari U ini ya. Dan kemudian kita pakai untuk melakukan replacement. Karena di sini kita menggunakan contoh fungsi minimal, maka jika FU ini lebih kecil dari Fx, artinya adalah individu U ini akan punya kualitas yang lebih baik daripada X, I, ya. Maka individu I ya, ini akan diganti oleh individu U. Ya, jika tidak, maka individunya tidak akan diganti. Ya. Jadi XI untuk T plus 1 sama dengan XI sebelumnya. Ini kita lakukan untuk individu I ya. Nah, kemudian kita ulang sampai semua individu sudah dioperasikan ya. Gitu. Nah, kemudian setelah semua individu ini didapatkan nilai yang baru ya, atau nilai yang sebelumnya ya, tergantung dari kriteria crossover dan mutasinya di sini, serta replacement yang dilakukan, maka kita sudah mendapatkan populasi yang baru. Nah, perulangan ini kita lakukan sampai kriteria bentuknya tercapai. Jadi populasi yang baru ini kemudian kita manipulasi lagi dengan mengecek setiap individunya, ya, dan di setiap individu ini kita cek untuk setiap variabelnya ya. Jika dia memenuhi kriteria, maka akan dilakukan proses mutasi dan crossover ya. Jika tidak, maka dia akan menggunakan nilai yang lama. Begitu seterusnya ya. Dan jika individu baru itu dia lebih baik dari individu induknya, maka dia akan menggantikan individu induknya. Nah, proses ini kita ulang sampai kriteria bentuknya tercapai. Dan nanti setelah pencarian dihentikan, maka akan didapatkan populasi terakhir, dan solusi terbaik itu akan didapatkan dari individu terbaik di dalam populasi. Nah, kita lihat untuk proses pertama, inisialisasi. Ya. Kita inisialisasi parameter dulu ya. Jadi kita akan menggunakan skema vektor basisnya dipilih secara random, menggunakan satu vektor difference, dan crossover-nya dilakukan secara uniform. Kemudian untuk probabilitas crossover kita set 0,9, faktor skala kita set 0,5, kemudian ukuran populasinya ini kita set 5, dan kita set untuk ruang pencariannya ini batas bawahnya ya, lower bound-nya ini min 10, dan batas atas upper bound-nya ini 10. Jadi nanti nilai variabelnya berada di antara min 10 sampai 10. Ya. Jika pada saat pencarian didapatkan nilai variabel yang di luar range, maka kita akan menggunakan nilai batasnya. Misalnya kalau dia dapat nilai kurang dari minus 10, maka kita akan paksa menjadi minus 10. Atau didapatkan nilai lebih dari 10, maka kita paksa nilainya menjadi 10 ya, batasnya 10. Seperti itu. Nah, kita lihat untuk inisialisasi populasi, ya, jadi di sini ada populasi. Populasi awalnya terdiri dari 5 individu ya, individu 1, 2, 3, 4, 5 pada T ke 0. Di mana nanti untuk setiap individu ini akan terdiri dari dua variabel ya. Jadi variabel 1, variabel 2 ya, atau X1 dan X2 seperti itu. Di dalam contoh ini, solusi awal akan dibangkitkan secara acak. Sehingga nanti untuk setiap individu kita akan membangkitkan nilai variabel 1 dan variabel 2 secara acak di dalam range min 10 sampai 10 ya, sesuai dengan batas bawah dan batas atas ruang pencarian. Nah, misalnya di sini untuk individu 1 kita bangkitkan nilai acaknya ya, variabel satunya misalnya didapat min 4. Sementara untuk variabel 2-nya adalah 6. Untuk individu 2 ya, kita bangkitkan secara acak didapatkan nilai 8 dan 4. Untuk individu 3 didapatkan nilai min 7 dan 1. Untuk individu 4 didapatkan nilai minus 2 dan 5. Setelah individu 5, misalnya di sini didapatkan nilai 3 dan 6. Ya. Jadi ini kita sudah membangkitkan secara acak ya, nilai untuk setiap individunya ya. Nah, setelah kita mendapatkan nilai variabel dari setiap individunya, maka langkah berikutnya adalah mengukur kualitas dari tiap individu ini ya, dengan menerapkan pada fungsi objektifnya yang dinyatakan dengan sigma xi kuadrat untuk i sama dengan 1 sampai 2. Nah, dengan menerapkan rumus fungsi objektif ini, maka kita bisa dapatkan nilai objektif untuk individu 1 adalah minus 4 kuadrat plus 6. Jadi ini 16 plus 36. Jadinya 52.
Untuk individu 2 berarti 8 kuadrat plus 4, ya. Nilainya adalah 80. Begitu juga untuk individu 3, ya, min 7 kuadrat plus 1, itu 50. Untuk individu yang keempat, minus 2 kuadrat plus 5, itu 9. Dan individu yang kelima, ini 3 kuadrat plus 6 kuadrat, ya, 45. Setelah membangkitkan solusi awal, langkah berikutnya adalah kita memanipulasi solusi ini untuk mendapatkan solusi baru. Ya. Nah, untuk mencari solusi baru, kita akan lakukan operasi di setiap individu ini ya. Kita mulai dari individu pertama, ya kita akan menentukan nilai G-random. Ya. G-random ini sebenarnya adalah indeks dari dimensi atau variabelnya ya. Nah, di dalam contoh ini, misalnya G-randomnya adalah 2, sehingga nanti ketika variabelnya adalah 2, maka dia akan mengalami proses crossover, seperti itu ya. Nah, kita akan mulai untuk individu 1 ini, kita mulai dari variabel yang pertama, ya. Kita bangkitkan bilang random, misalnya di situ nilainya adalah 0,95. Karena nilai random ini lebih besar dari probabilitas crossover, maka yang dilakukan adalah mengcopy nilai untuk X1 yang lama ke dalam U. Jadi nilai X1 ini akan diambil dari individu 1 ya. Jadi di sini kita bisa melihat ya, variabel 1 dari individu 1, yaitu nilai M4, itu akan menjadi nilai untuk yang variabel 1 di posisi yang baru ya. Kita simbolkan dengan U. Ya, seperti itu. Nah, setelah variabel 1 didapatkan nilainya, kita akan beralih ke variabel berikutnya, yaitu variabel 2 ya. Nah, karena variabel 2 ini ya, indeksnya sama dengan G-random, ya, G-nya 2, maka kita akan melakukan crossover ya, di mana kita menggunakan skema DE/random ya, /1, berarti hanya satu vektor different yang dipakai. Nah, karena satu vektor different berarti kita perlu memilih 3 individu secara acak dari populasi ya, untuk melakukan mutasi. Jadi kita akan bangkitkan nilai XR1. Misalnya XR1 ini yang terpilih adalah dari individu yang 2 ya. Nah, kita akan mengambil nilai variabel kedua dari individu 2 itu untuk menjadi nilai XR1. Misalkan nilainya adalah 4. Nah, kemudian kita bangkitkan lagi ya untuk mendapatkan nilai XR2. Misalnya yang terpilih di sini adalah dari individu 3 ya. Jadi kita akan mengcopy nilai variabel 2 dari individu 3 itu untuk menjadi nilai XR2. Nah, berikutnya kita bangkitkan untuk XR3. Misalnya yang terpilih adalah dari individu 5, maka kita akan mengcopy variabel 2 dari individu 5 ini untuk menjadi nilai XR3. Nah, di sini misalnya nilainya adalah 6. Nah, setelah itu kita akan menghitung posisi yang baru berdasarkan rumus ini ya. U sama dengan XR3 plus F kali XR1 minus XR2. Jadi XR3 ini adalah vektor basisnya, sementara XR1 dan XR2 ini akan dipakai untuk mencari vektor difference. Ini nanti kemudian dikalikan dengan faktor skala. Sehingga di sini kita bisa dapatkan nilai XR3-nya adalah 6, faktor skalanya adalah setengah, XR1-nya adalah 4, dan XR2-nya adalah 5. Sehingga di sini nilai U-nya adalah 6 ditambah setengah kali 4 min 1, yaitu 5,5. Nah, karena di sini variabelnya hanya 2, maka kita sudah mendapatkan nilai variabel 1 dan variabel 2 untuk posisi yang baru. Jadi kita bisa nyatakan U ini berada di posisi minus 4,5 dan kita bisa menghitung nilai objektifnya ya. Jadi minus 4 kuadrat plus 5,5 kuadrat ya. Hasilnya adalah 46,25. Nah, kemudian setelah mendapatkan nilai objektif dari U, maka kita akan membandingkan apakah nilai objektif dari U ini akan lebih baik daripada nilai individu induknya tadi ya, yaitu individu 1. Nah, di sini kita bisa melihat ternyata nilai objektif untuk U ini lebih baik daripada nilai objektif untuk X1 ya. Sehingga nilai U ini akan dipakai untuk menggantikan nilai X1. Ya, notasinya X1 untuk T plus 1 itu akan sama dengan U. Oke. Nah, kita bisa lihat di sini ya, nilai U-nya adalah 46,25, sementara untuk nilai X1-nya tadi 52 ya. Sehingga nilai U ini akan dipakai untuk menggantikan nilai untuk individu pertama. Oke, kita bisa dapatkan populasi yang baru. Dengan cara yang kedua, kita akan memanipulasi untuk individu 2. Ya.
Misalnya untuk individu 2 ini didapatkan posisi yang baru adalah di koordinat minus 3,5 dan 2 dengan nilai objektifnya adalah 16,25. Nah, kita akan bandingkan dengan nilai objektif di individu 2. Ternyata posisi yang baru lebih bagus, ya. Sehingga posisi yang baru akan dipakai untuk menggantikan posisi yang lama dari individu 2. Untuk individu 3 misalnya, posisi yang baru adalah di koordinat minus 6,5 dan 1, maka nilai objektifnya adalah 43,25. Nah, kita bisa bandingkan, ternyata nilai yang baru ini lebih bagus daripada nilai individu 3 yang lama. Nah, sehingga kita akan melakukan replacement. Jadi, untuk individu 3 posisinya akan diganti dengan posisi yang baru. Untuk individu 4, misalnya didapatkan koordinatnya adalah di minus 10 dan 5, jadi nilai objektif untuk koordinat yang baru ini adalah 125. Kita bandingkan dengan nilai X4, ya ternyata nilai posisi yang baru lebih jelek, ya, sehingga di situ tidak akan ada penggantian untuk individu 4. Ya. Nah, kemudian untuk yang individu 5, misalnya posisi yang baru di koordinat 3,2,5 dengan nilai objektifnya 15,25. Nah, kita bandingkan dengan posisi individu 5 yang lama. Ternyata posisi yang baru lebih bagus, sehingga di sini akan kita dapatkan pergantian, ya. Nah, karena semua individu sudah dimanipulasi, sehingga di sini kita sudah mendapatkan nilai dari populasi yang baru. Gitu. Setelah mendapatkan nilai populasi yang baru, maka langkah selanjutnya adalah kita ulang lagi, ya, dengan memanipulasi untuk individu 1, individu 2, dan seterusnya. Jadi kita lakukan proses iterasi. Kita bisa ilustrasikan, misalnya adalah populasi awal, kemudian pada iterasi pertama kita tadi sudah dapatkan nilai populasi yang baru. Nah, kemudian kita akan lanjutkan iterasi ini, ya, sampai kriteria berhentinya tercapai. Misalnya tercapai pada saat TN, ya. Dan di sini adalah populasi terakhir, ya. Nah, dari populasi terakhir ini kita akan mengambil nilai terbaik, ya. Jadi individu terbaik dari populasi terakhir itu akan dipakai sebagai solusi yang terbaik. Di sini kita bisa melihat untuk populasi yang terakhir nilai terbaiknya dicapai oleh individu 2, ya. Di mana, ya, nilai variabel satunya adalah setengah dan nilai variabel 2-nya adalah 0. Nilai fungsi objektifnya adalah 0,25. Jadi ini akan menjadi solusi terbaik atau hasil pencarian terbaik. Seperti itu. Baik, demikian tadi ilustrasi penerapan differential evolution pada permasalahan kontinu. Terima kasih.